Tidak semua orang bisa menikmati kegiatan tanpa suara, tapi sangat ribut di dalam kepala mereka seperti membaca. Membaca adalah kegiatan yang akan membuatmu tinggal landas dari dunia nyata. Otak dan hati melakukan serangkaian reka adegan, kadang membuat si pembaca jadi tuli sesaat. Bacalah dengan hikmat dan rasakan sensasi dalam setiap kata magis yang akan mengubah hidupmu. Sahabat semua, inilah sebuku Inspiring Like a Book, pesan penyintas siang. Education, knowledge, books review, inspiration, interview. Hendra Syah Official. Halo sahabat semua, ketemu lagi dengan saya Hendra di program Sebuku Inspiring Like a Book. Dan kali ini saya akan menyampaikan review buku yang cukup menarik sekali yang baru saya dapatkan dari sebuah penerbit Mekar Cipta Lestari. Judul buku itu adalah Pesan Penyintas Siang. Ini merupakan kumpulan cerita pendek terpilih kegiatan menulis dari rumah yang dieditori oleh Ibu Melani Budianta. Ini bukunya. Sahabat semua, dalam kehidupan manusia menunjukkan pengalaman-pengalaman yang banyak dalam kehidupan mereka. Dan sebagian dari mereka ada yang menuliskan kisah-kisah tersebut atas peristiwa-peristiwa yang mereka hadapi, terlepas dari peristiwa itu penting atau tidak penting. Tulisan itu gunanya adalah untuk menjadikan sejarah di masa depan. Dari sejarah itu kita bisa belajar bahwa sekaligus merefleksikan apa saja pengalaman dalam hidup kita. Itulah sebabnya kisah-kisah dalam buku ini menjadi sangat menarik, yang dibukukan menjadi kumpulan 50 cerita tentang pengalaman-pengalaman menulis dari rumah selama pandemi COVID-19. Akan tapi ini juga akan menjadi catatan peristiwa di mana jika tidak saja kita menghadapi masa sulit, kita pun akan dihadapkan pada masa-masa bahagia, tetapi tetap menarik untuk kita sampaikan kepada orang lain yang membacanya. Jadi buku ini merupakan kegiatan bertajuk Nulis dari Rumah dan diterbitkan oleh Mekar Cipta Lestari Publisher yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berkaitan dengan pandemi COVID-19, terutama ketika banyak orang memilih bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, kemudian banyak hal dilakukan dari rumah, tetapi pergulatan mereka di rumah itu memberikan kesempatan banyak dan luas bagi mereka untuk tidak hanya sekedar berdiam diri, tetapi juga menghasilkan karya seperti 50 cerpen yang ada dalam kumpulan antologi Penyintas Siang ini. Sahabat semua, dalam konteks pandemi, sastra memang mempunyai kemungkinan artikulasi yang kuat, ya. Artinya artikulasi yang kuat adalah juga kekuatan estetis, ya, di mana untuk mengungkapkan persoalan kemanusiaan yang barangkali tidak muncul dalam berita-berita yang atau informasi-informasi yang beredar, tetapi bisa muncul dari kisah-kisah panjang, inspiratif yang ditulis oleh para penulis. Nah, maka saya merekomendasikan buku ini untuk Anda baca agar bisa menambah khasanah pengetahuan Anda terkait apa saja yang dihadapi banyak orang ketika belajar, berkarya, dan berkantor dari rumah. Tidak hanya diam, tapi mereka bisa menghasilkan karya-karya yang indah seperti yang bisa Anda baca dalam buku ini. Di dalam buku ini dituliskan bahwa pandemi COVID-19 tidak selamanya diartikan sesuatu yang musibah, gitu. Karya-karya kontemplatif justru terkadang lahir dari keterbatasan dan kebiasaan-kebiasaan yang mengundang keprihatinan di dalamnya. Dan beberapa cerpen dalam buku ini juga menggambarkan hal tersebut. Jadi bagi Anda yang penasaran, bisa segera membacanya. Kisah-kisah kumpulan ceritanya menarik, kemudian menggambarkan juga bagaimana situasi pandemi yang membuat kita diikat pengalaman yang sama dengan semua orang hampir di seluruh muka bumi ini. Dan juga ada harapan-harapan di sana. Membaca buku ini, kita lebih semakin tersadarkan betapa rentannya kita sebagai manusia. Sahabat semua, ada pepatah yang mengatakan, jika buku itu adalah cakrawala, maka bagaimana caranya macam-macam pemandangan yang terbuka dari relung hati manusia yang dituliskan dari kisah-kisah masa lalu yang paling gelap,
kisah-kisah paling romantis, atau misalnya kisah-kisah hal yang sepele atau remeh-temeh seperti itu. Tetapi pertarungan-pertarungan kisah itu tentu saja membangun imajinasi futuristik bagi kita pasca COVID-19 nanti. Dan ke-50 cerpen ini merespon pandemi dengan cara-caranya yang berbeda. Ada yang menulisnya dengan berbagai nada, ada kesedihan, ada kegetiran, ada kemarahan, ada kerinduan, ada harapan, ada tekad untuk bangkit. Dan juga gaya ke-50 cerpen ini bervariasi, dan caranya bertutur ada yang menjadi semacam jurnalistik report sampai dengan rilis, ada juga realis sampai dengan absurd dan surrealis. Melalui 50 cerpen ini, kegiatan menulis dari rumah membuka kemungkinan banyak orang untuk mengolah imajinasinya dan tetap berjalan meskipun di masa yang sangat sulit. Nah, buku ini juga bukan sekedar kumpulan cerpen yang biasa, tetapi bisa jadi ini akan menjadi dokumentasi soal-soal sosial yang penting, dan juga bagaimana kreativitas orang muncul dan bagaimana penulis-penulis Indonesia bangkit di masa yang sulit. Sahabat semua, meskipun pandemi bukanlah soal yang asing dalam dunia kesusastraan, tapi sebagai tragedi ini akan menjelma sebagai narasi yang sama mengirisnya dengan roman percintaan dan setara estetisnya dengan puisi-puisi tentang ketenangan atau kehilangan. Melalui kumpulan cerita pendek yang jumlahnya 50 ini, kegiatan nulis dari rumah ini menemukan banyak sisi tidak terduga bagaimana setiap penulis mengabarkan tentang COVID-19, dan pilih saja yang mana yang akan menjadi tulisan favorit Anda, dan semoga bisa menjadi kenang-kenangan dan akan menjadi cerita sejarah di masa yang akan datang. Tentu saja menulis tidak terbatas di masa bahagia dan senang, dan atau di masa kita mendapatkan rezeki yang banyak, tetapi di luar itu semua, dalam keadaan sulit pun kita terus harus menulis untuk bisa memberikan kenang-kenangan dan juga mengabarkan apa yang kita pikirkan kepada orang lain. Sahabat semua, saya merekomendasikan Anda untuk membaca buku ini, kumpulan cerpen dalam buku Pesan Penyintas Siang. Ada 50 kisah yang inspiratif dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih kepada Mekar Cipta Lestari, dan juga terima kasih untuk buku kirimannya. Semoga ini akan bisa menjadi khasanah informasi baru untuk Anda, terutama barangkali Anda yang berpikir mau membaca buku atau cerpen apa pada akhir pekan ini. Silakan langsung mencarinya di Mekar Cipta Publisher. Terima kasih sudah mengikuti review saya tentang novel terbaru dari Mekar Cipta Lestari, judulnya Pesan Penyintas Siang. Sampai ketemu lagi dalam review berikutnya. Saya Hendra pamit. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.